Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa sallim alaihi wa ala alihi. Yang terhormat kepada Abi Amirullah selaku Guru Sejarah Kebudayaan Islam di MTSN Negeri 1 Bogor, Kota Bogor. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan peran tokoh pendiri organisasi Islam di Indonesia, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nama anggota kelompok: Siti Amelia nomor absen 25, Siti Fatimah Zahra nomor absen 26, Siti Juliana Safitri nomor absen 27, dan Syafira Andiani nomor absen 28. Profil dan latar belakang Kiai Haji Ahmad Dahlan mempunyai nama kecil Muhammad Darwis. Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir di Yogyakarta pada tanggal 1 Agustus 1868. Beliau lahir dari orang tua yang dikenal alim soleh solehah, yaitu Kiai Haji Abu Bakar serta Nyai Abu Bakar, putri dari Haji Ibrahim. Silsilah Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah keturunan ke-12 dari Maulana Malik. Ibrahim seorang wali yang termasuk wali Songo, serta dikenal sebagai salah satu ulama penyebar dan pengembang Islam di tanah Jawa. Kiai Haji Ahmad Dahlan dididik di lingkungan pesantren. Di lingkungan itulah beliau membawa berbagai ilmu, disiplin, dan ilmu pengetahuan, termasuk agama Islam dan bahasa Arab. Pada saat Kiai Haji Ahmad Dahlan berumur 15 tahun, beliau pergi melaksanakan ibadah haji selama 5 tahun dan menetap di Mekah. Pada saat itulah Kiai Haji Ahmad Dahlan memulai interaksi dengan pemikiran dan pembaru Islam, seperti Al-Afghani Muhammad Abdullah bin Taimiyah dan Rashid Ridho. Beliau kembali ke kampung halamannya pada tahun 1888 dan mengganti namanya menjadi Ahmad Dahlan dan kembali lagi ke Mekah pada tahun 1903 untuk tanggal selama 2 tahun. Pada masa itu beliau sempat berguru pada Syekh Ahmad Khatib yang merupakan guru dari Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri NU. Setelah pulang dari Mekah, Kiai Haji Ahmad Dahlan menikah dengan sepupunya yang bernama Siti Walidah, putri dari Kiai Penghulu Haji Fadil. Siti Walidah dikenal sebagai Nyai Ahmad Dahlan, seorang pahlawan nasional dan pendiri Aisyah. Dari pernikahannya dengan Siti Walidah, Kiai Haji Ahmad Dahlan memiliki 6 orang anak, yaitu 1 Zuhanah, 2 Sirah Dahlan, 3 Siti Busyro, 4 Irfan Dahlan, 5 Siti Aisyah, 6 Siti Zahra. Kiai Haji Ahmad Dahlan pernah pula menikahi Nyai Abdullah, janda Haji Abdullah. Beliau juga pernah menikahi Nyai Rum, adik Kiai Munawar Karafiak. Kiai Haji Ahmad Dahlan juga mempunyai putra dan putri dari pernikahannya dengan ibu Nyai Aisyah, adik Ajengan Penghulu Cianjur yang bernama dan Dana. Beliau pernah pula menikahi dengan Nyai Yasin. Peran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Peran Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan salah satu tokoh pembaharu dalam Islam, sekaligus sebagai pendiri Persyarikatan Muhammadiyah. Kiai Haji Ahmad Dahlan mulai melakukan ide pembaharuan sekembalinya dari haji pertama, yaitu pada tahun 1888. Melihat keadaan masyarakat Islam di Indonesia yang mengalami kemerosotan disebabkan oleh keterbelakangan pengetahuan akibat tekanan penjajahan pemerintah Belanda. Pemerintah Belanda menginginkan rakyat pribumi sebagai buruh kasar dengan upah rendah, sehingga tidak lagi memikirkan pendidikan. Adanya perbedaan dalam pendidikan menyebabkan berkembangnya dualisme pendidikan, yakni sistem pendidikan kolonial Belanda dan sistem pendidikan Islam tradisional yang berpusatkan di pondok pesantren. Melihat perbedaan pendidikan yang terjadi pada saat itu, maka timbullah ide dari Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk melakukan pembaharuan. Dalam melakukan pembaharuan, Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak hanya mendirikan sekolah, tetapi ikut membantu mengajar ilmu keagamaan di sekolah lain seperti di Quick School, Gubernamen. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan juga melakukan pembaharuan lain seperti mendirikan masjid, menerbitkan surat kabar yang memuat tentang ilmu-ilmu agama Islam. Kiai Haji Ahmad Dahlan memiliki pandangan yang sama dengan Said Ahmad Khan, yaitu seorang tokoh pembaru Islam di India mengenai pentingnya pembentukan kepribadian. Ahmad Khan sangat bangga dengan pendidikan para pendahulunya dan mengakui bahwa pendidikan yang demikian telah menghasilkan orang-orang yang besar sepanjang sejarahnya. Akan tetapi, Ahmad Khan juga mengakui bahwa meniru metode pendidikan para pendahulunya tidak akan membuahkan hasil yang diinginkan.
Metode-metode yang baru yang sesuai dengan zaman harus digali kembali. Ahmad Khan berpandangan bahwa pendidikan sangat penting dalam pembentukan kepribadian. Tempat Kiai Haji Ahmad Dahlan berdakwah. Pada suatu waktu, Kiai Haji Dahlan dianggap melakukan tafsir Al-Quran yang baru oleh organisasi Islam lainnya pada Kongres Al-Islam di Cirebon. Sementara, di dalam kota Yogyakarta, Ahmad Dahlan juga menganjurkan adanya jamaah dan perkumpulan untuk menyelenggarakan pengajian dan kegiatan dakwah Islam lainnya. Pendiri Muhammadiyah. Pada tahun 1912, Ahmad Dahlan pun mendirikan organisasi Muhammadiyah untuk melaksanakan cita-cita pembaruan Islam di bumi Nusantara. Dan sejak awal, Dahlan telah menetapkan bahwa Muhammadiyah bukanlah organisasi yang bersifat politik, melainkan bersifat sosial dan bergerak di bidang pendidikan. Gagasan pendirian Muhammadiyah oleh Ahmad Dahlan ini juga mendapatkan resistensi, baik dari keluarga maupun dari masyarakat sekitarnya. Walaupun Muhammadiyah dibatasi, tetapi di daerah lain seperti Serendakan, Wonosari, Imogiri, dan lain-lain telah berdiri cabang Muhammadiyah. Ahmad Dahlan menyiasatinya dengan menganjurkan agar cabang Muhammadiyah di luar Yogyakarta memakai nama lain. Sedangkan di Solo berdiri perkumpulan Sidik Amanah Tabligh Fatonah yang mendapat pimpinan dari cabang Muhammadiyah. Berbagai perkumpulan dan jamaah ini mendapat bimbingan dari Muhammadiyah, diantaranya ialah Ikhwanul Muslimin, Taqwimuddin, Cahaya Muda, Hambudi Suci, Khoyatul Qulub, Pria Utama Dewan Islam, Taharatul Qulub, Taharatul Aba, Ta'awanu 'alal Birri, Ta'aruf Bimakan wal Fajri, wal Asri, Jamiatul Muslimin, Syahratul Mubtadi. Gagasan pembaharuan Muhammadiyah disebarluaskan oleh Ahmad Dahlan dengan mengadakan tabligh ke berbagai kota. Di samping juga melalui realisasi dagang yang dimilikinya. Ulama-ulama dari berbagai daerah lain berdatangan kepadanya untuk menyatakan dukungan terhadap Muhammadiyah. Muhammadiyah makin lama makin berkembang hampir di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, pada tanggal 7 Mei 1921, Dahlan mengajukan permohonan kepada pemerintah Hindia Belanda untuk mendirikan cabang-cabang Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Sebagai seorang yang demokratis dalam melaksanakan aktivitas gerakan dakwah Muhammadiyah, Dahlan juga memfasilitasi para anggota Muhammadiyah untuk proses evaluasi kerja dan pemilihan pimpinan dalam Muhammadiyah. Selama hidupnya, dalam aktivitas gerakan dakwah Muhammadiyah telah diselenggarakan 12 kali pertemuan anggota, yang saat itu dipakai istilah Al-Gemin Vergadering. Tujuan dari berdirinya organisasi ini ialah mengadakan dakwah Islam, memajukan pendidikan dan pengajaran, menghidupkan sifat tolong-menolong, mendirikan tempat ibadah dan wakaf, mendidik dan mengasuh anak-anak agar menjadi umat Islam yang berarti, berusaha ke arah perbaikan penghidupan dan kehidupan yang sesuai dengan syariat agama Islam, serta berusaha dengan segala kebijaksanaan supaya kehendak dan aturan Islam berlaku dalam masyarakat. Rumusan tujuan ini sesuai dengan apa yang tertulis dalam Anggaran Dasar Muhammadiyah Desember 1950. Setelah organisasi ini berdiri, sekolah yang didirikan semakin banyak karena pendirian sekolah dan madrasah menjadi prioritas dalam setiap gerakan Muhammadiyah. Oleh karena itu, di mana ada cabang perkumpulan organisasi ini, dipastikan terdapat sekolah atau madrasah Muhammadiyah. Hal ini dimungkinkan karena kalangan pendukung Muhammadiyah kebanyakan berasal dari kaum pedagang dan pegawai di wilayah perkotaan sehingga mudah untuk dikoordinasikan. Latar belakang pendidikan Kiai Haji Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwis. Yang pertama, belajar dari homeschooling. Pada saat usianya memasuki usia sekolah, Muhammad Darwis tidak disekolahkan di sekolah formal, melainkan diasuh dan dididik mengaji Al-Quran dan dasar-dasar ilmu agama Islam oleh ayahnya sendiri di rumah. Pada usia 8 tahun, ia telah lancar membaca Al-Quran hingga khatam. Tidak hanya itu, ia juga mempunyai keahlian membuat barang-barang kerajinan dan mainan. Tapi, Dahlan kecil juga sangat senang bermain gangsing dan layang-layang, seperti anak laki-laki pada umumnya. Yang kedua, belajar dari guru ke guru. Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak pernah merasa puas hanya belajar dengan satu guru.
Berbagai guru dari beragam disiplin ilmu sudah ia temui. Guru-guru Kiai Haji Ahmad Dahlan diantaranya yaitu Kiai Haji Abu Bakar, ayahnya sendiri, Kiai Haji Ahmad Soleh, kakak iparnya, ilmu fikih Kiai Haji Muhsin, ilmu nahwu Kiai Haji Abdul Hamid, ilmu falak Kiai Haji Raden Dahlan dan Syekh Misri Mekah, ilmu fikih dan hadis Kiai Mahfud, ilmu hadis Syekh Hayat dan Sayyid Babu Sijil, Qiraatul Quran Syekh Amin dan Sayyid Bakri Syattah, Syekh Asyari Bacan, ilmu pengobatan dan racun Syekh Hasan. Ahmad Dahlan juga bertemu dan berdialog dengan ulama dalam negeri yang bermukim di Mekah ketika berhaji, yaitu Syekh Muhammad Khatib bin Angkabau, Kiai Nawawi Al-Bantani, Kiai Mas Abdullah Surabaya, Kiai Fakih dari Pondok Mas Kumambang Gresik, Syekh Jamil Jambek dari Minangkabau, Kiai Najrawi dari Banyumas. Selama di Mekah itu, seorang gurunya yang bernama Syekh Bakri Syattah memberi nama baru kepada Muhammad Darwis, yaitu Ahmad Dahlan. Kitab-kitab yang beliau pelajari serta mengilhami kehidupan dan perjuangannya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam ilmu aqaid, Mazhab Imam Syafi'i dalam ilmu fiqih, Imam Ghazali dalam ilmu tasawuf, Kitab Tauhid Syekh Muhammad Abduh, Kitab Tafsir Juz Amma Syekh Muhammad Abduh, Kitab Kanzul Ulum Gudang Ilmu-Ilmu, Kitab Dairatul Ma'arif Farid Wajdi, Kitab Fil Bid'ah Ibnu Taimiyah, diantaranya adalah At-Tawasul Wasilah karya Ibnu Taimiyah, Kitab Islam wan Nasraniyah Syekh Muhammad Abduh, Kitab Izharul Haq Rahmatullah Al-Hindi, Kitab-kitab hadis ulama Al-Hanbali, kitab-kitab tafsir Al-Manar Sayyid Rashid Ridha dan menjalah Urwatus Usqa, Tafsilun Nasjatain Tasilus Hadatain, Matan Al-Hikam Ibnu At-Talilah, Al-Qasaid At-Tasyah Abdullah Al-Atas, dan lain-lain. Karya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Karya-karya dan lembaga yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang pertama, Sekolah Calon Guru Al-Qismul Arqa. 2. Sekolah Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah atau setaraf dengan Folk School. 3. Dalam buku Islamic Movement in Indonesia yang diterbitkan Pusat Muhammadiyah diungkapkan bahwa jumlah lembaga pendidikan Muhammadiyah dari TK hingga perguruan tinggi tidak kurang dari 9.500 unit. 4. Mencetak selebaran berisi doa-doa sehari-hari, jadwal sholat, jadwal puasa Ramadan, dan masalah agama Islam lainnya. 5. Menerbitkan buku-buku meliputi masalah fikih, akaid, tajwid, hadis, sejarah para nabi dan rasul, dan terjemahan ayat-ayat Al-Quran, serta mengenai akhlak dan hukum. 6. Menerbitkan terjemahan buku-buku untuk pengajian tingkat lanjut bagi orang tua, seperti maksiat anggota yang 7 dari Ihyaul Ulumuddin. 7. Terbitan lainnya yaitu Rukunin Islam lan Iman, Akaid Salat, Asmaning para Nabi kang selangkung, Nasab dalam serta putra dalam Kanjeng Nabi, Syarat lan Rukuning wudu tuwin salat, Rukun lan bataling siam, Bab ibadah lan maksiating anggota utawi ponco drio, serta tulisan Syekh Abdul Karim Amrullah di dalam Sejarah Al-Munir yang diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa. 8. Panti Asuhan Yatim Piatu atau PAYP, khusus PAYP Putra diasuh oleh Muhammadiyah, sedangkan PAYP Putri diasuh oleh Asyiyah. 9. Majelis Pembina Kesehatan dan Majelis Pengembangan Masyarakat. Ikatan Seniman dan Budayawan Muhammadiyah atau ISBM, namun ada kendala di dalam lembaga ini, baik kurangnya dukungan dari ulama ataupun kondisi politik yang kurang kondusif. Namun berdasarkan keputusan Munajtarsih ke-22 tahun 1995 ditetapkan bahwa seni hukumnya mubah selama tidak mengakibatkan kerusakan, bahaya, kedurhakaan, dan terjauhkan dari Allah. 11. Majelis Ekonomi Muhammadiyah. Wafatnya Kiai Haji Ahmad Dahlan di usia 66 tahun, tepatnya pada tanggal 23 Februari 1923, Kiai Haji Ahmad Dahlan wafat di Yogyakarta. Kemudian beliau dimakamkan di Karangkuncen, Yogyakarta.
Atas jasa-jasa Kiai Haji Ahmad Dahlan, maka pemerintah Republik Indonesia menganugerahi beliau dengan kehormatan sebagai pahlawan kemerdekaan nasional. Gelar kehormatan tersebut dituangkan dalam SK Presiden RI nomor 657 tahun 1961. Dasar-dasar penempatan itu adalah sebagai berikut. A. Kiai Haji Ahmad Dahlan telah mempelopori kebangkitan umat Islam untuk menyadari nasibnya sebagai bangsa terjajah yang masih harus belajar dan berbuat. B. Organisasi Muhammadiyah yang didirikannya telah banyak memberikan ajaran Islam yang murni kepada bangsanya, yakni menuntut kemajuan, kecerdasan, dan beramal bagi masyarakat dan umat dengan dasar iman dan Islam. C. Muhammadiyah telah mempelopori amal usaha sosial dan pendidikan yang amat diperlukan bagi kebangkitan dan kemajuan bangsa dengan jiwa ajaran Islam. D. Organisasi Kewanitaan Muhammadiyah atau Asyiyah telah mempelopori kebangkitan wanita Indonesia untuk mengecap pendidikan dan berfungsi sosial setingkat dengan kaum pria. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.